Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kembali, saya Ana Wardani dari kelas TKNIT. Hari ini saya akan mempresentasikan modul ejen saya, mata pelajaran IPAS. Mohon izin share screen gitu. Ini untuk kelas 4 kelas B. Kemudian kompetensi awal adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya, mendeskripsikan fungsi fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup, kemudian membuat simulasi menggunakan bukan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Kemudian profil pelajar Pancasila dan profil pelajar material alamnya adalah kebinekaan global, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian untuk profil pelajar material alaminya adalah berkeadaban dan dinamis dan inovatif. Kemudian untuk sumber belajarnya adalah buku pendamping siswa dan guru. Kemudian ada LKPD, ada perlengkapan tambahan seperti benda-benda konkret, contoh akar, contoh batang dan contoh daun. Kemudian ada perlengkapan untuk praktek. Kemudian untuk target untuk model pembelajarannya adalah PJBL. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTT-nya adalah yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Pemahaman primernya adalah meningkatkan kemampuan siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, dan mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, dan berkembang biak. Kemudian di langkah pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, guru tentunya harus menyiapkan alat pendukung atau media pendukung seperti contoh dari akar, batang, dan daun. Kemudian nanti ada media lain juga seperti video atau PowerPoint seperti itu. Kemudian di aktivitas gurunya yang pertama adalah kegiatan pendahuluan dimulai dengan kegiatan orientasi, yaitu peserta didik dan guru kita sama-sama berdoa, kemudian menyapa siswa, presensi, absensi kehadiran itu. Kemudian di persepsi itu anak-anak diminta untuk membawa tumbuhan, membawa tanaman. Itu kemarin strategi untuk digunakan untuk praktek observasi eksperimen. Nah, eksperimen tentang fungsi dari batang. Kemudian memberikan motivasi. Di kegiatan intinya adalah siswa melakukan prakteknya itu praktek eksperimen fungsi dari batang. Kemudian anak-anak diarahkan untuk mengerjakan LKPD mengenai fungsi bagian tubuh tumbuhan. Kemudian anak-anak presentasi. Kemudian ada juga nanti refleksi untuk peserta didik, dan nanti di akhir ada penarikan kesimpulan dan juga mungkin untuk tugas di rumah bersama dengan orang tuanya. Biasanya seperti itu kalau di madrasah kami. Kiranya seperti itu dari modul ajar yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah mapel IPAS ya, tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Coba bagaimana cara Bu Ana menentukan tujuan pembelajaran dan analisisnya? Tujuan pembelajarannya itu diambil dari CP yang sudah ditentukan oleh pusat itu, Bu. Jadi ada itu nomor 033 oleh saya. Jadi diturunkan dari CP yang sudah diberikan, kemudian kita ambil CP-nya dari satu CP. Jadi satu CP itu bisa beberapa TP, dan satu TP itu bisa beberapa KKTP. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu, Bu Ana ketika sudah masuk di dalam kelas, itu kan mulai harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan pancingan lah istilahnya. Kalau di kurikulum Merdeka diistilahkan dengan pertanyaan pemantik. Nah, terkait dengan materi yang diajarkan tadi, kira-kira pertanyaan pemantik seperti apa yang akan digunakan oleh Bu Ana? Pertanyaan pemantiknya tentang tumbuhan yang ada di dekat madrasah yang bisa langsung anak-anak amati. Contoh realnya gimana, Bu? Contohnya misal anak-anak diminta dulu menyebutkan tanaman yang ada di lingkungan kelas yang terdekat dari kelas. Kemudian anak-anak diminta siapa yang menyebutkan bagian-bagian tumbuhannya. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Anak-anak diminta keluar kelas atau diminta membawa tanaman ke dalam kelas? Untuk yang eksperimennya itu anak-anak membawa case study itu. Nah, tapi untuk yang
yang lain, mungkin anak-anak bisa diajak keluar agar anak-anak lebih mengeksplor gitu. Ya. Nah, Nah, kalau dibawa keluar, otomatis ini kan membutuhkan manajemen yang lebih bagus lagi, ya. Iya. Karena ketika anak-anak belajar di luar kelas itu mengaturnya lebih sulit daripada Iya. mereka berada di dalam kelas. Nah, kira-kira menggunakan PJBL, ya? Iya. Menggunakan langkah-langkahnya PJBL, bagaimana cara Bu Ana memanajemen baik waktu, kemudian langkah-langkah penyelesaian langkah-langkah PJBL-nya dan lain-lain. Kalau untuk efisiensi waktunya ya, itu kalau di luar itu mungkin anak-anak diminta untuk kan awalnya di kelas dulu Ibu, di kelas dulu, terus kemudian anak-anak diarahkan untuk 5 menit atau mungkin 10 menit keluar mencari tanaman yang menurut anak-anak itu menarik. Kemudian dibawa ke kelas, baru kita bahas satu persatu seperti itu. Mungkin nanti kan ada persamaan dan perbedaannya dari masing-masing tiap teman itu kan punya karakteristik yang berbeda. Nah, gitu. Nanti kita bisa sekalian mencari perbedaan kesamaannya gitu. Kalau model pembelajarannya PJBL dan anak-anak diminta untuk outing kelas, nanti kira-kira bentuk penilaian yang paling cocok diberikan kepada mereka seperti apa? Untuk penilaiannya, penilaian observasi uji kerja itu. Ya. Instrumennya menggunakan apa, Bu? Kalau untuk uji kerja? Itu Bu, kayak yang isian kayak kuesioner itu Bu. Nah, lembar observasi. Iya, lembar observasi. Lembar observasi berarti nanti gurunya tinggal nyentang-nyentang saja nih. Iya. Berarti di sana sudah ada pernyataan-pernyataan yang dimunculkan. Iya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti apa yang dimunculkan di lembar observasinya, Bu An? Mungkin kan setiap setiap anak kan ngambil tanaman yang berbeda ya Bu ya. Nah itu jadi nanti. Sebentar, ini kelompok atau individu? Ini untuk ini kelompok Bu. Berarti tanamannya diambil per kelompok ya, bukan per siswa. Enggak, jadi satu anak itu tetap mengambil satu tanaman. Oh gitu, ya. Kemudian nanti kan dalam satu kelompok itu kan ada tanaman yang berbeda-beda. Ya. Kemudian nanti checklistnya itu dari bentuk daun, itu misal bentuk daun. Berarti di sini satu kelompok ada lebih dari satu tanaman ya yang digunakan. Iya. Jadi misal bentuk daunnya, ini tanaman ini namanya apa, terus checklistnya itu bentuk daunnya apa, terus bentuk batangnya gitu. Nah, pernyataan seperti apa yang dimunculkan di lembar observasi? Kembali ke pertanyaan saya tadi. Pernyataan itu langsung, kalau saya langsung ke poinnya itu gimana Bu? Misal kan tabelnya itu ada ada misal daun, kemudian di sampingnya itu kan ada bentuknya menjadi, itu, terus yang bawahnya lagi ada batangnya basah atau kering, itu kayu gitu. Oke, nah berarti nanti perlu ditambahkan di lembar observasinya itu. Oh iya. Lembar observasinya itu harus meliputi aktivitas pembelajaran yang dialami baik guru maupun peserta didik terkait dengan langkah-langkah PJBL yang digunakan. Itu untuk menjamin bahwa model pembelajaran yang digunakan oleh Bu Ana itu adalah PJBL. Ya, jadi lembar observasinya itu sekaligus untuk penilaian, tapi juga sekaligus digunakan untuk mengetahui apakah aktivitas PJBL-nya itu benar-benar sudah dilakukan atau belum. Nah, untuk lebih lengkapnya, karena ini nanti modul ajarnya juga season digunakan untuk PTK, berarti lembar observasinya disiapkan untuk guru dan untuk peserta didik. Saya cukup Pak Fiin. Ya, baik. Bu Ana Wardani, baik, ini saya share untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Alif lam mim ra tilka ayatul kitab والذين أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها
ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Sadaqallahul Adzim. Sekarang ditulis surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Sudah bisa ditunjukkan? Ya, cukup. Ampun, baik. Terima kasih Pak Fin. Bu Ana sudah selesai, boleh meninggalkan ruang ujian. Oh ya, terima kasih Bu Eni, Pak Sama-sama. Rafin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.